Oke, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita buka dengan doa. Silakan petugas pimpin doa. Tere. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Karena atas berkat-Mu kami dapat hadir bersama di sini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima pelajaran ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih Teresia. Saya mau cek kehadiran guru ya. Hadir semua? Siapa ketua kelas? Golpri, siapa yang tidak hadir? Beata tidak hadir. Kenapa dia? Sakit? Oke, sakit ya. Baik, terima kasih. Nah, materi pembelajaran kita siang hari ini kelanjutan dari materi pembelajaran sebelumnya, yaitu hubungan antara gereja dan dunia. Tujuan dari kegiatan pembelajaran ini ialah peserta didik mampu memahami hubungan gereja dan dunia dan dapat mewujudkannya dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat. Sama dengan tujuan pembelajaran kita di pertemuan yang pertama ya. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Ini yang beda. Peserta didik mampu membandingkan hubungan antara gereja dan dunia sebelum dan sesudah Konsili Vatikan II. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan arti dan makna kehadiran gereja bagi dunia yang bisa kita baca dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mensyukuri keberadaan dirinya dan mampu bekerja sama dengan orang lain di tengah keluarga dan masyarakat secara bertanggung jawab. Nah, pembelajaran kita sebelumnya kita membahas soal keterlibatan gereja dalam masalah kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam masalah gelandangan dan pengemis. Itu yang kita pernah pelajari minggu lalu ya, membaca artikel bagaimana soal para pengemis dan gelandangan yang makin banyak kita temukan di lingkungan masyarakat. Bagaimana perilaku mereka ya terhadap kita. Kemudian bagaimana keterlibatan gereja di tengah dunia dalam ensiklik Paus Fransiskus yaitu Fratelli Tutti. Di situ kita lihat bagaimana seruan Paus soal keprihatinan gereja terhadap orang-orang yang terlantarkan atau orang-orang yang terpinggirkan atau orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil. Ya. Nah, sebelum kita lanjut saya mau mencoba dulu kalian ya dengan pertanyaan 4 pertanyaan berikut ini. Ya, silakan jawab ya. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda dapat mengidentifikasi hubungan gereja dan dunia sebelum dan sesudah Konsili Vatikan II? Angkat tangan yang menjawab. Gimana? Belum. Yang kedua, apakah Anda dapat menganalisis makna kehadiran gereja di tengah dunia? Yang ketiga, apakah Anda dapat mensyukuri keberadaan diri sebagai bagian dari gereja? Sudah, sebagai anggota gereja ya. Lalu yang keempat, apakah Anda dapat bekerja sama dengan orang lain dalam membangun dunia? Apa misalnya? Kita bekerja sama dengan orang lain dalam membangun dunia di masyarakat? Oke, gotong royong. Baik, kita lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa tugas dan peran gereja di dunia? Apa tugas dan peran gereja di dunia? Siapa yang bisa menjawab? Apa tugas dan peran gereja di dunia? Saya, Pak. Silakan Rafael. Peran gereja di dunia itu sebagai sakramen keselamatan. Tugas dan peran gereja di dunia adalah sebagai sakramen keselamatan. Ya, untuk menjadi terang
garam dan ragi. Oke, lanjut. Siapa lagi? Siapa lagi bisa menjawab? Mulai dengan ke tangan. Jadi tugasnya itu untuk membangun persekutuan seperti berkumpul dan juga apa namanya seperti ada acara MK jadi berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Oke, membangun persekutuan seperti kegiatan-kegiatan OMK ya, kegiatan orang muda Katolik. Oke, baik. Ada lagi? Oke, silakan. Membangun persekutuan dengan gereja-gereja lain, Pak. Misalnya saling tolong menolong gitu dengan antar gereja. Oke, baik. Terima kasih, Vanessa. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan inti. Nah, pada kegiatan ini pertama-tama yang mau kita lakukan adalah, nah, kalian akan melihat bagaimana hubungan gereja dan dunia sebelum dan sesudah Konsili Vatikan kedua. Itu bisa baca di buku paket ataupun bisa browsing di internet, ya. Nah, setelah itu, setelah kalian membacakannya atau sambil membaca artikel itu, nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita kerjakan. Misalnya, yang pertama, apa pandangan konsili tentang dunia? Ya. Yang kedua, bagaimana hubungan gereja dan dunia? Lalu yang ketiga, apa saja tugas gereja terhadap yang pertama martabat manusia, yang kedua masyarakat manusia, yang ketiga usaha dan karya manusia. Lalu yang keempat, bagaimana komitmen Anda sebagai anak Katolik untuk mewujudkan keterlibatan dalam membangun dunia dalam masyarakat saat ini. Ini dikerjakan dalam kelompok nanti ya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam kelompok, kemudian diselidikilah jawaban-jawaban itu. Kita menyelidiki artikel itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, setelah itu mencari solusinya, apa jalan keluarnya dari masalah-masalah itu, masalah hubungan antara gereja dan dunia tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Nah, setelah selesai dikerjakan, baru kita masuk ke presentasi. Ya, pada saat presentasi nanti, kelompok yang sedang presentasi di depan, nah kelompok lain bisa mengikuti. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan atas materi yang dibahas oleh kelompok yang sedang presentasi di depannya. Setelah itu kita masuk ke refleksi dan evaluasi. Oke, paham? Ada pertanyaan pada bagian ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita masuk ke kelompok masing-masing ya. Silakan gabungkan mejanya, satu kelompok 4 orang. Diringkas-ringkas aja jawabannya ya.
Sudah? Oke, kita mulai ya presentasi ya. Kita mulai ya. Oke, silakan kelompok siapa duluan? Silakan perhatikan ya kelompok ini. Kemudian jika nanti ada pertanyaan silakan ditanya ya. Selamat siang teman-teman. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan gereja dengan dunia. Yang pertama, apa pandangan konsili tentang dunia? Dunia menjadi tempat berlangsungnya hidup manusia. Dunia diciptakan dan dipelihara oleh kasih Tuhan Pencipta untuk menghancurkan kekuasaan setan dan hidup sesuai rencana Allah. Yang kedua, bagaimana hubungan gereja dan dunia? Gereja itu merupakan sakramen keselamatan bagi dunia, menjadi terang, garam, dan ragi bagi dunia. Gereja juga mengembangkan kebudayaan, adat istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Gereja juga menghormati otonomi dunia yang mensejahterakan manusia. Yang ketiga, apa saja tugas gereja terhadap martabat manusia? Yang pertama, menolak segala macam perbudakan dan pemerkosaan martabat pribadi manusia. Yang kedua, membebaskan kodrat manusia dari segala perubahan paham. Tugas gereja terhadap masyarakat manusia, melayani semua orang miskin, kaya, dan mengamalkan karya amal. Yang kedua, persekutuan, dan persahabatan bagi semua orang. Yang ketiga, usaha dan karya manusia. Gereja bersikap positif dan mendorong setiap kemajuan yang terjadi di dunia, mengembangkan kebudayaan dan kehidupan sosial, serta perdamaian dan persatuan bangsa. Keempat, apa pesan dalam Injil Matius 5 ayat 13-16 terkait hubungan gereja dan dunia? Kita harus menjadi garam dan terang dunia, yaitu dapat menjadi teladan, memancarkan kasih dan kebenaran, serta dapat memberikan perubahan yang baik dimanapun kita berada. Yang kelima, bagaimana komitmen Anda sebagai anak Katolik untuk mewujudkan keterlibatan dalam membangun dunia dalam masyarakat saat ini? Berdoa dan melakukan pelayanan sosial kepada sesama manusia, serta mendukung kebijakan yang adil dan membangun nilai-nilai keluarga yang sesuai dengan ajaran Katolik. Demikian presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Oke, silakan Tere pertanyaannya. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa maksud dari tugas gereja yang pada martabat manusia, membebaskan martabat kodrat manusia dari segala perubahan paham? Apa maksudnya? Perubahan paham apa maksudnya itu? Silakan kelompok Setia. Baik, terima kasih atas pertanyaan Teresia. Saya akan mencoba menjawabnya. Membebaskan kodrat manusia dari segala perubahan paham. Maksudnya itu, manusia yang hak asasinya terbelenggu, gereja juga harus ikut terlibat dalam memperjuangkan haknya tersebut, supaya
manusia tersebut dapat hidup dengan damai dan keadilan dapat tercipta. Oke, bagaimana Tere? Baik, tepuk tangan untuk kelompok Teresia. Sudah, oke, silakan kelompok Francisca. Selamat siang teman-teman. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan gereja dan dunia. Soal yang pertama, apa pandangan konsili tentang dunia? Pandangan konsili tentang dunia dilihat sebagai seluruh keluarga manusia dan apa yang ada di sekelilingnya. Dunia menjadi pentas sejarah umat manusia. Nomor 2. Bagaimana hubungan gereja dan dunia? Gereja sebagai institusi agama sering berusaha dalam mempengaruhi dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya, baik dalam hal sosial, moral, dan spiritual. Nomor 3. Apa saja tugas gereja terhadap martabat manusia? Pertama, menolak dengan tegas segala macam perbudakan. 2. Menempatkan dan memperjuangkan martabat manusia sesuai dengan maksud penciptanya. Apa saja tugas gereja terhadap masyarakat manusia? Yang pertama, mengembangkan diri manusia sifat-sifat seperti Kristus. Mengubah masyarakat sehingga dunia dapat menjadi tempat yang lebih baik dan lebih damai untuk dihuni. Apa saja tugas gereja terhadap usaha dan karya manusia? Gereja akan tetap meyakinkan putra-putrinya dan dunia bahwa semua usaha manusia mempunyai nilai yang sangat tinggi. Nomor 4, apa pesan dalam Injil Matius 5 ayat 13-16 terkait hubungan gereja dan dunia? Pada bacaan tersebut dikatakan, kalian adalah garam dunia, di mana setiap orang Kristen diberikan kemampuan untuk memberikan pengaruh pada dunia di sekitarnya. Pengaruh yang mereka berikan mungkin kecil atau kelihatan sepele, sebagian lagi besar, dan mengubah sejarah drastis. Yang Yesus mau tekankan di sini adalah kehadiran kita di dunia adalah kehadiran yang menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga. Yang kelima, bagaimana komitmen Anda sebagai anak Katolik untuk mewujudkan keterlibatan dalam membangun dunia dalam masyarakat saat ini, yaitu sebagai orang Katolik, saya menjaga kehidupan rohani melalui beribadah, berdoa, ataupun doa lingkungan. Sekian presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain. Kelompok Rafael. Ya, Rafael, silahkan. Baik, dari pernyataan kalian tadi, kalian berkata dampak hubungan yang buruk antara gereja. Jadi pertanyaan saya, apa dampak dari hubungan yang buruk antara gereja dan dunia sebelum Konsili Vatikan II? Menjawab pertanyaan Baiklah, Rafael. kami akan menjawab dari pertanyaan Rafael, yaitu apa dampak dari hubungan yang buruk antara gereja dan dunia sebelum Konsili Vatikan II. Yang pertama yaitu kurangnya pelayanan sosial. Gereja Katolik pada masa itu cenderung fokus pada kegiatan keagamaan dan kurang memperhatikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Yang kedua, kurangnya dialog antaragama. Gereja Katolik pada masa itu cenderung menekankan kebenaran dan otoritasnya sehingga sulit untuk berdialog dengan agama-agama lain atau menganggap agamanya itu yang paling benar. Yang ketiga, kurangnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Gereja Katolik pada masa itu cenderung tidak memperhatikan hak asasi manusia, terutama hak-hak orang miskin. Bagaimana, Rafael? Oke, baik. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Grace. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa pandangan konsili tentang dunia? Dunia dilihat sebagai seluruh keluarga manusia dengan segala hal yang ada di sekelilingnya. Dunia ditandai oleh usaha-usaha manusia dengan segala kekalahan dan kemenangannya. Dunia diciptakan dan dipelihara oleh cinta hasil Tuhan Pencipta. Yang kedua, bagaimana hubungan gereja dan dunia? Gereja pasca Konsili II melihat dirinya sebagai
Untuk dunia menjadi terang, garam, dan ragi. Gereja berdialog dengan dunia, menawarkan nilai-nilai Injil. Sementara dunia dapat berkembang dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Gereja menghormati otonomi dunia yang sekuler untuk mensejahterakan manusia dan membangun kerajaan. Yang ketiga, apa tugas gereja terhadap? Yang pertama, martabat manusia. Membebaskan martabat kodrat manusia dari segala perubahan paham, menolak dan tegak di segala macam perbudakan dan pemerkosaan. Yang kedua, masyarakat manusia. Membangkitkan karya-karya yang melayani semua orang, terutama yang miskin. Mendorong semua usaha ke arah persatuan, sosialisasi, dan persekutuan yang sehat di bidang kewargaan dan ekonomi. Yang ketiga, usaha dan karya manusia. Gereja akan tetap meyakinkan putra-putrinya dan dunia bahwa semua usaha manusia. Yang keempat, apa pesan dalam Injil Matius 5 ayat 13-16 terkait hubungan gereja dan dunia? Gereja dan umat Katolik harus menjadi garam dan terang dunia. Garam dunia yang berarti orang percaya dan gereja harus menjadi teladan. Yang kelima, bagaimana komitmen Anda sebagai anak Katolik untuk mewujudkan keterlibatan dalam membangun dunia dalam masyarakat saat ini? Yang pertama itu ada menjaga kehidupan rohani melalui doa, meditasi, dan refleksi. Yang kedua, pelayanan sosial, mendorong para anggotanya untuk terlibat dalam pelayanan sosial. Yang ketiga, memperjuangkan keadilan sosial dan mengatasi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang keempat, harus belajar tentang ajaran Gereja Katolik dan mempertahankan nilai-nilai keluarga dan kehidupan. Demikian presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya Pak mau bertanya. Silakan, Grace. Baiklah, saya akan bertanya, seperti apa bentuk nyata gereja sebagai garam dunia atau kegiatan apa yang pernah kalian lakukan yang menggambarkan gereja sebagai garam dunia? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Gracia, bentuk nyata gereja sebagai garam dan terang dunia. Yang pertama itu, gereja itu sebagai teladan, gereja membawa perdamaian, persatuan, dan gereja Katolik itu tidak membalas bulian-bulian yang diberikan kepada gereja Katolik dari gereja-gereja lain atau dari agama lain. Terima kasih. Terima kasih. Gloria. Baik, terima kasih untuk kita semua yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita masuk ke bagian penutup ya. Sebelum kita masuk ke bagian penutup, kegiatan penutup, kita akan meneguhkan dulu apa yang menjadi jawaban-jawaban yang kalian jawabkan tadi ya. Misalnya pertama, bagaimana pandangan baru konsili tentang dunia dan manusia? Nah, sebelum konsili Vatikan ke dunia, bahwa dunia itu seringkali dipandang sebagai negatif. Ya, dunia dianggap sebagai berdosa sehingga dunia dianggap tidak berharga, kemudian berbahaya, jahat, dan tidak masuk dalam lingkup keselamatan manusia. Dan dunia dianggap sebagai rintangan bagi manusia untuk mencapai keselamatan. Kemudian, Konsili Vatikan kedua mengajak kita untuk melihat dunia secara lebih baik. Dunia dilihat sebagai seluruh keluarga manusia dengan segala hal yang ada di sekelilingnya. Kemudian dunia menjadi pentas berlangsungnya sejarah umat manusia. Kemudian dunia ditandai oleh usaha-usaha manusia dengan segala kekalahan dan kemenangannya. Lalu yang berikut, dunia diciptakan dan dipelihara oleh cinta kasih Tuhan pencipta. Nah, bagaimana hubungan gereja dan dunia? Pertama, gereja sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Sebagaimana yang sudah kalian jawabkan tadi ya. Gereja menjadi terang. Ya, menjadi terang, menjadi garam dan ragi bagi dunia. Ada tadi kelompok bertanya kepada kelompoknya si Gloria ya. Kemudian dunia menjadi tempat atau ladang di mana gereja berbakti. Lalu yang berikut, dunia tidak dihina dan dijauhi, tetapi didatangi dan ditawari keselamatan. Yang kedua, dunia dijadikan oleh gereja sebagai mitra dialog, ya, karena gereja pasti mewartakan nilai-nilai Injil itu di tengah dunia. Lalu yang ketiga,
gereja tetap menghormati otonomi dunia dengan sifatnya yang sekular. Artinya gereja tidak mungkin memaksakan sifatnya itu kepada dunia, karena dunia itu kan hidup dengan sebagai macam kepentingan politik dunia gitu ya. Jadi tidak mungkin gereja memaksakan dirinya kepada dunia untuk ikut cara hidup sebagaimana yang gereja terapkan. Oke, kemudian tugas gereja terhadap martabat manusia, membebaskan martabat kodrat manusia dari segala perubahan paham, misalnya terlalu menekankan dan mendewakan tubuh manusia, ya, maksudnya kehidupan duniawinya. Kemudian menolak perbudakan dan pemerkosaan martabat dan pribadi manusia. Lalu yang ketiga, memperjuangkan martabat manusia sesuai dengan maksud penciptanya. Kemudian terhadap masyarakat manusia, membangkitkan karya-karya yang melayani semua orang, terutama yang miskin, seperti karya-karya amal, ya. Bagaimana kita lihat gereja-gereja Katolik itu membuat panti asuhan, ya, membuat poliklinik, rumah sakit, kemudian sekolah-sekolah, gitu ya. Mendorong semua usaha ke arah persatuan, sosialisasi dan persekutuan yang sehat di bidang kewargaan dan ekonomi. Kemudian karena universalitasnya, gereja menjadi pengantara antara masyarakat dan negara-negara yang berbeda-beda hidup, budaya, dan politik. Lalu yang berikut, usaha dan karya manusia. Gereja meyakini bahwa semua usaha manusia mempunyai nilai yang sangat tinggi karena merupakan sumbangan pada pelaksanaan rencana Tuhan. Yang berikut, gereja bersikap positif terhadap kemajuan ilmiah dan teknik di dunia ini. Lalu Konsili Vatikan kedua mencatat masalah-masalah yang dilihatnya sebagai masalah yang mendesak. Ya, misalnya masalah pertama itu soal martabat pernikahan dan kehidupan keluarga, bahwa menjadi keprihatinan gereja soal pernikahan, bahwa ada kita dengar di media sosial atau kita lihat di media sosial ada pernikahan atau perkawinan sesama jenis, ada kan? Kan laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, gitu. Kemudian soal kehidupan keluarga, bahwa kita tahu gereja Katolik tidak pernah mengizinkan adanya perceraian. Tapi kalau kita lihat di media sosial di negara-negara maju ataupun di Indonesia, negara-negara berkembang seperti Indonesia, umat Katolik juga ada juga yang bercerai soal kehidupan keluarganya. Ada ya? Itu juga menjadi keprihatinan gereja. Kemudian pengembangan kemajemukan budaya. Gereja selalu melihat budaya-budaya umatnya sehingga dia bisa menerima budaya itu masuk ke dalam kehidupan gereja selagi budaya itu tidak menghilangkan hakikat dari gereja itu sendiri. Kemudian kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, bahwa gereja berpartisipasi dalam kehidupan kesejahteraan umatnya. Ya, gereja juga pasti menganjurkan umatnya untuk berpolitik sehat dalam kompetisi politik. Lalu perdamaian dan persatuan bangsa-bangsa, gereja selalu menyerukan perdamaian. Oke, nah sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya akan memberikan kepada kalian tes akhir ya. Silakan ambil posisi duduknya masing-masing. Kita akan melakukan asesmen formatif, kemudian refleksi ya. Dilanjutkan dengan refleksi atas pertemuan hari ini. Langsung jawab di sini aja ya.
Oke, udah siap? Baik, kalau udah siap, supaya saya kumpulkan. Siap-siap petugas doa ya. Bagian refleksi juga dijawab ya. Oke, udah siap? Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan doa ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan, siapa petugas doa? Baik, mari bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada hari ini sehingga kami bisa melaksanakan pembelajaran kami dari awal hingga akhir dan berjalan dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan hingga sampai ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, hanya ini doa anak-Mu demi Kristus Tuhan berantara kami. Amin. Amin. Siap, gerak, hormat gerak. Oke, selamat siang semuanya. Silakan kembali ke rumah masing-masing.